Halo guys, bertemu lagi dengan saya yaitu Renaldi yang paling ganteng sepekan baru gitu guys. Nama YouTube channel saya yaitu Renaldi Official. Nah untuk teman-teman agar sama-sama enak ya guys ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu akan membantu saya dalam penilaian saya, mohon ya guys ya. Nah jadi di video pertama kali aku memposting di YouTube yaitu akan bahas mengenai hubungan statistik, penelitian, dan SPSS. Teman-teman pada penasaran kan apa sih hubungan di antara ketiganya? Nah, untuk mempermudah maka simak video berikut. Oke guys, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan statistik, penelitian, dan SPSS. Oke guys, tadi kan udah tahu nama saya siapa. Nah sekarang di sini udah tercantum nih guys ya. Nama saya itu Renaldi yang paling ganteng gitu kan. Terus name saya 12110611793. Saya berasal dari kelas 3 akuntansi dengan program studi pendidikan ekonomi di Uinsus Riau tercinta guys. Oke, lanjut aja ya, tanpa basa-basi kita masuk ke materi. Nah untuk materinya kalian siapkan pikiran, hati, dan otak kalian ya guys ya, biar enak gitu belajarnya. Nah di sini saya akan membahas mengenai hubungan statistik, penelitian, dan SPSS. Apa sih misalnya hubungan ketiga ini, misalnya kan orang-orang nanya. Nah jadi hubungan statistik dengan penelitian yaitu statistik ini berhubungan dengan penentuan sampel penelitian yang mana tujuannya adalah untuk diperoleh sampel yang representatif bagi populasi dan diperoleh ukuran sampel yang memadai untuk dilakukan sebuah penelitian. Nah, kemudian hubungannya dengan penelitian juga adalah untuk mengembangkan alat pengambilan data yang mana sebelumnya seseorang menggunakan suatu alat pengambilan data, dia harus mempunyai kepastian bahwa alat yang digunakan adalah yang berkualitas. Nah, salah satu alat yang sering digunakan yaitu SPSS. SPSS ini aplikasi yang biasa digunakan untuk melakukan penelitian dalam menghitung statistiknya guys, dalam menghitung populasi and sampelnya guys. Nah lanjut, apa sih SPSS itu? Nah untuk teman-teman yang belum mengetahui SPSS, jadi SPSS ini singkatan dari Statistical Package for the Social Science. So bahasa Inggris gitu ya. Nah saya artikan, yang mana artinya paket statistik untuk paket sosial, yang mana pertama kali ini dibuat pada tahun 1968 oleh 3 orang mahasiswa dari Stanford University. Jadi mereka udah menemukan gitu SPSS ini, di mana SPSS ini merupakan program olah data statistik yang paling populer dan paling banyak dipakai di seluruh dunia. Maka dari itu penelitian, statistik, dan SPSS ini berhubungan satu sama lain. Tapi penelitian tanpa menggunakan SPSS ini bisa, tapi menggunakan SPSS ini lebih mudah gitu dan terjamin keabsahan dari datanya itu ya guys ya. Nah hubungan yang lain antara penelitian dan statistik adalah dalam menyajikan data, yang mana data yang dikumpulkan masih berupa mentahan, maka harus disajikan sedemikian rupa sehingga mudah dibaca dan dipahami guys ya. Nah SPSS ini dalam program statistik menyediakan sejumlah fungsi statistik dasar, beberapa diantaranya termasuk ada frekuensi, tabulasi silang, dan statistik bivariat guys ya. Nah program SPSS ini membantu administrator survei mengungkapkan wawasan yang kuat dari respon terhadap pertanyaan survei yang terbuka, dan juga memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan data mereka untuk membuat berbagai macam visual seperti grafik kerapatan, plot box radial dengan mudah gitu ya. Jadi sangat mudah sekali kalau menggunakan SPSS ini. Nah ada beberapa metode statistik yang dapat dimanfaatkan dalam SPSS, diantaranya apa aja sih bang? Misalnya kan, nah di sini terdapat 4. Yang pertama statistik deskriptif, termasuk ke dalam metode seperti ada frekuensi, tabulasi silang, dan statistik rasio deskriptif. Yang kedua statistik bivariat, yang mana termasuk metodologi seperti analisis varians, alfa, rata-rata, korelasi, dan parametrik. Kemudian yang ketiga ada prediksi hasil angka seperti regresi linear. Kemudian
Yang keempat ini, prediksi untuk mengidentifikasi kelompok termasuk metodologi seperti analisis cluster dan analisis faktor. Oke. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman semua, statistik yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran serta penarikan kesimpulan dari data-data yang berbentuk angka. Penelitian adalah kegiatan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan, melakukan perbaikan melalui proses pembelajaran. Dan penelitian statistik merupakan program data statistik yang paling populer dan paling banyak dipakai di seluruh dunia. Maka dari itu, penelitian statistik dan SPSS ini berhubungan satu sama lain ya guys. Tapi tadi saya udah katakan, untuk penelitian tidak menggunakan SPSS ini bisa, tapi penelitian tanpa statistik itu nggak bisa ya guys ya, karena apapun penelitian selalu berhubungan dengan hitung-hitungan, selalu berhubungan dengan statistik. Tetapi kalau misalnya penelitian tanpa SPSS ini bisa, cuman SPSS ini sangat akurat gitu kan guys dalam menghitungnya, jadi nggak akan ada lagi keraguan di antara kita ya guys ya. Nah, seperti itu. Mungkin pemaparan materinya cukup sekian ya guys ya. Nah guys, tadi kan kalian udah menyimak video pembahasan dari saya. Mungkin kalian semua udah mengetahui nih kehubungan dari ketiganya. Nah, mungkin dicukupkan sekian video pembahasan kali ini. Maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan gitu ya guys, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf lahir dan batin ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.